Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria Lestari. Ya, Ibu Tari mengajar di kelas 1A. Seperti biasa, untuk hari ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama kita sudah belajar dari tema 1, subtema 1 tentang aku dan teman baruku. Tentu kalian masih ingat bagaimana cara kita menyanyi tentang teman baru di sekolahan. Bagaimana kita hari pertama masuk sekolah, kalian akan ketemu dengan teman-teman yang baru yang ada di sekolah. Kemudian untuk subtema 2 itu adalah tentang tubuhku. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat beberapa anggota tubuh. Tetapi secara garis besar tubuh kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Yang kedua adalah bagian badan. Dan yang ketiga adalah bagian anggota gerak. Nah, anggota gerak itu apa? Anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan digunakan untuk memegang sesuatu, sedangkan kaki itu digunakan untuk berjalan, untuk berpindah tempat, ya, itu kegunaannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan yang dipelajari pada subtema 3 yang diutamakan adalah muatan matematika. Tentu kalian masih ingat anggota tubuh kalian. Coba, mata ada berapa? 2. Hidung ada berapa? 1. Mulut ada berapa? 1. Telinga ada berapa? Ada 2. Nah, kemudian kita tangan. Tangan itu ada 2, tapi dari setiap tangan kita mempunyai jari. Ini ada 5, kemudian ini ada 5. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat tubuh kita. Ada beberapa bagian dari tubuh kita yang tentunya harus kita rawat, harus kita bersihkan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan. Nah, bagaimana cara merawat tubuh kita? Bagian kepala itu cara merawatnya menggunakan sampo. Bagian badan cara merawatnya adalah menggunakan sabun. Kemudian untuk membersihkan gigi kita itu menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, untuk merapikan rambut kita setelah keramas, habis mandi atau pada saat mau ke sekolah, itu kita merapikan rambut kita menggunakan sisir. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kuku. Ya, kalian tentu setiap hari kuku kita itu bertambah panjang. Nah, supaya kuku kita bersih, bebas dari kuman, tidak menjadi sarang penyakit, maka kita harus gunting dengan gunting kuku. Nah, kita lari ke muatan matematika tentang jumlah dari masing-masing perlengkapan untuk membersihkan badan kalian. Ya, kita akan masuk ke matematika. Ya, kita akan lihat. Di sini Ibu Tari mempunyai sampo 5. Kemudian mempunyai sabun 6. Mempunyai sikat gigi 2. Mempunyai pasta gigi 1. Kemudian mempunyai sisir 4. Dan yang terakhir, gunting kukunya ada 2. Nah, ini digunakan untuk apa? Dari masing-masing angka ini, kita akan belajar bagaimana kita membandingkan dari jumlah benda-benda yang ada di sini. Contoh, gunting kuku dengan sikat gigi. Jika kita masih belajar di kelas 1, maka dalam perbandingan itu kita tuliskan menggunakan tulisan. Nah, kita lihat gunting kuku, di situ ada berapa anak? Benar, gunting kuku kita ada 2. Nah, kemudian kita akan lihat sikat gigi kita ada berapa? Ya,
sikat giginya juga ada 2. Nah, maka gunting kuku ada 2, kemudian sikat giginya juga ada 2, maka ini perbandingannya adalah sama banyak. Ya. Kemudian kita akan lihat yang kedua, pasta gigi. Coba kalian lihat di sana. Pasta gigi ada berapa? Ibu tadi hanya punya 1. Ya. 1 pasta gigi. Kemudian yang kedua, gunting kuku. Gunting kuku ada berapa? 2. Nah, dalam perbandingan itu yang menjadi patokan adalah bagian yang disebut pertama. Nah, kalau pasta giginya hanya 1, kemudian gunting kukunya ada 2, berarti ini perbandingannya adalah lebih sedikit. Ya, yang ketiga, kita lihat sabun. Bu Tari punya sabun banyak, ada 6. Ya, di sini ada 6. Ya, kemudian dibandingkan dengan sampo. Ibu Tari punya sampo berapa di sana? Sampo di sana ada 5. Nah, di dalam perbandingan sekali lagi yang menjadi patokan adalah kelompok pertama. Nah, sabun di sini ada 6, sementara sampo ada 5. Maka jawabannya di sini adalah, siapa yang bisa jawab? Bagus. Jawabannya adalah lebih banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, kita lihat sisir. Sisir ada berapa anak-anak? Sisir ada 4. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sampo. Sampo ada berapa di sana? Sampo ada 5. Nah, dari kelompok sisir ada 4 dan kelompok sampo ada 5, maka ini bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah, siapa yang bisa jawab? Jawabannya apa? Benar, jawabannya adalah lebih sedikit. Nah, di sini adalah sebentuk beberapa contoh bagaimana kita belajar tentang perbandingan. Pada dasarnya perbandingan yang kita pelajari itu hanya ada 3. Apabila kelompok pertama dengan kelompok yang kedua itu sama, maka jawabannya sama banyak. Tetapi kalau kelompok yang pertama lebih kecil daripada kelompok 2, maka jawabannya lebih sedikit. Apabila kelompok yang pertama lebih banyak daripada kelompok yang kedua, maka jawabannya lebih banyak. Ya, anak-anak ya. Nah, nanti kalian bisa belajar dari subtema 3, kalian bisa belajar ada beberapa materi ajar yang di situ menyatakan tentang perbandingan. Ya, kalian bisa baca-baca, nanti kalian bisa isi seperti yang Ibu Tari hari ini jelaskan. Saya percaya anak-anak pasti sudah mengerti, anak-anak pasti sudah jelas, ya. Jadi cukup sampai di sini. Saya percaya anak-anak tetap belajar di rumah dengan semangat, penuh sukacita. Kita tetap berdoa supaya COVID cepat berlalu dan kita akan tatap muka untuk bertemu muka dengan kalian di sekolah. Oke anak-anak, selamat siang dan terima kasih. Tuhan memberkati.